Mumet mendadak mikir. Pak Mudakir, umurnya pinten Pak Mudakir? Umurnya pinten? 541 apa ya? Lupa itu 72 sih Mas. Lara 72 ya. Pak berarti jangan anggota di sini berapa tahun Pak? Ini dari awal 18 tuh ya? Iya, dari awal pembentukan ini saya juga ditegakkan bagian penjualan atau pengambilan Sampahnya sampah jemput bola. jemput bola. Oh, enggak. Berarti sehari-hari jangan keliling ya daerah Bobosan saja. Ya di luar Bobosan. Di mana? Kadang di Bobosan sekitar, Mm-hmm. kadang di luar, kadang Oh, gitu. tergantung pengambilan orang WA ke kita. Mm-hmm. Kemudian saya jemput bola pakai sarana itu. Oh, R3 iya. tuh. Paling jauh mana Pak? Paling jauh mana ya? Kali Bagor. Oh, Kali Bogor ya? Ya, Jauh ya? terus Karangjentung, Mm-hmm. terus sampai ke Sukaraja. Oh gitu. Sampai ke Subang. Jauh ya. Ya, itu tergantung ada yang WA. Yang penting barang itu bisa tidak apa namanya istilahnya tidak sedikit lah karena kita pakainya kan pakai bensin. Minimal berapa kilo ambilnya? Ya, minimal ya setengah tosa atau 1 tosa lah. Setengah Karena tosa. untuk mengambil 1-2 kilo kan kita yang rugi. Iya. Kerugian di waktu, tenaga, terus bensin kayak gitu. Oke. Pak, ini apa jenengan selama bergabung di sini apa manfaatnya Pak buat jenengan pribadi Pak? Kalau manfaat itu yang pertama yang dari awal itu mengedukasi masyarakat untuk hubungannya dengan lingkungan kebersihan. Ya. Hubungannya lingkungan kebersihan, memilah sampah, menabung emas. Yang di sini tabungannya ada kategori 4. Yang pertama tabungan Bank Serain Makarya Sini, tabungan emas. Ya, itu nanti kan ininya ya. Ya, Buat prosesnya. pribadi jenengan kok maksudnya. Buat jenengan sendiri dari keanggotaan ini jenengan belajar apa aja? Oh, keuntungan saya bagi belajar saya. yang pertama itu lingkungan ya. Lingkungan bisa berkomunikasi, bisa silaturahmi. Silaturahmi ya, setiap harinya bisa ketemu, bisa bisa ketawa, bisa apa, bisa Ya, yang kedua itu saya mengambil keuntungan dari ada penghasilan dari Ya, sini ada. berapa sebulan Pak sampai berapa? kalau untuk kebulan saya tidak bisa menghitung karena Tergantung banyaknya sampah yang ya, diambil. tergantung banyaknya masyarakat. Kadang masyarakat kan memberikan sampah nggak setiap minggu sekali. Paling lama itu 1 bulan, setengah bulan. Itu tergantung masyarakat. Oh bisa itu ngasih upah gitu ke jenengan sekali ngambil saya atau? tidak mengambil dari keuntungan. Ya, misalnya saya dari masyarakat, saya harga 1.000, saya ngambil Rp200 per kilo. Oh Jadi mengambil gitu. keuntungan dari situ. Iya. Uang itu pun nanti untuk bensin dan untuk kas Operasional sendiri. sini juga ya. operasi lah, Bisa 1 juta bisa Pak sebulan jenengan untuk pemasukan di situ? Itu tergantung sama barang. Kadang dapat, kadang yang enggak, Oh kadang yang gitu. nol. Oh gitu. Ya, Ya. karena namanya sampah, persaingannya banyak. Nah di luar itu jenengan kerja apa biasanya? Kebetulan saya di skill tambal ban, Tambal ban. mobil, motor. Buka tambal ban juga. Oh iya. Jadi ini untuk menambah pemasukan juga ya Pak? Masas juga bisa, Mas. Oh gitu pijet juga. Ya. Kalau ditekunin semua saya yang capek sendiri. Iya. Tapi aslinya jangan Bobosan sini. Asli Bobosan. Warga sini Pak ya. Asli warga sini, Oke. ini semua satu dawis. Satu dawis. Bukan 1 RT tapi 1 dawis. Lebih kecil ya. Kan sudah mencakupi orang-orang Betul. lingkungan sekitar. Ya. Iya. Satu dawis itu kan ada 10. Iya. Itu diambil orang laki-lakinya gitu. Dan ini ada tambahan pelatihan ini juga Pak ya. Bisa buat keterampilan juga ya Pak ya. Ya, itu suatu
keistimewaan sendiri bagi saya. Ah. Setiap ada pelatihan yang diajak itu saya. Oke. Iya. Yang pertama bawa barang-barang pakai tosa, taruh jarak jauh, jarak dekat. Yang namanya alat okompling ini kan banyak, ada daun, ada bahan-bahan, ada hanger dan lain-lain sebagainya. Mantap ya Pak ya. Ini daunnya apa aja Pak? Ini Pak, daun apa aja? Kalau ini ada daun jarak, Daun jarak. ada Ini kayu putih ya. ya daun jarak, terus Ini apa yang ini? ini daun jarak. Oh jarak. Kalau yang Bunganya ini bunga apa Pak nih Pak? ini bunga bimbing ulung itu. Oh Dari bunga bimbing sekitar- ulang sekitar aja ya. sekitar Diambilin ya. mengeluarkan Warna. ada warna ya. Di sini daun kan ada yang tidak mengeluarkan warna atau nggak pengaruh. Oke. Yang di sini itu sudah dipilih Bisa dipilih. Iya, siap. yang mengeluarkan warna. Nanti pun kalau ada yang kurang ambil dari luarnya itu. Siap. Kaki Oke. itu kan di sini ada. Ambil di luar ya, siap. Oke. Pak anaknya pun Pak, putra pinten? Jenengan anaknya pinten? Anaknya dua, yang Dua. satu sudah kerja, yang satu SMA kelas 2. Oh ya, artinya bisa untuk membiayai anak dan membesarkan anak Pak ya. Siap. Matur suwun nggih Pak Mudakir. Ya, mantap. Ini badai digulung, Bu? Iya. Digulung. Oh. Ini prosesnya mau digulung, baru digulung. Oh, nggih. Bu sambil ngobrol ya Bu ya. Bu sinten asmane Bu? Juwaria. Bu Juanda. Juwaria. Juwaria. Umurnya pinten Bu Juwaria? 43. 43. Ibu sebagai apa Bu di sini Bu bagiannya Bu biasanya? Ya, suka bantuin bikin. Oh gitu. Kalau di bank sampahnya dipilah-milah atau apa? Iya. Bagian pemilah ya Bu ya. Pun udah berapa tahun Bu ikut ini Bu? Ya, semenjak Udah berdiri. Oh, nggih. Bu Juwaria. Tadi umurnya berapa Bu Ibu? 43. 43. Bu, Ibu dari sebelumnya di rumah kerja Pak Bu. Lalu di sini Rumah tangga. ibu rumah tangga. Oh, suami kerja? Kerja gojek. Oh, putranya pinten Bu? 3. 3. Udah besar, udah sekolah semua. Udah, yang satu masih kuliah, yang satu kerja. Oh gitu. Kecil masih sekolah. Khusus kok SD ya. Bu, kalau di sini setiap hari apa aja Bu? Ibu Minggu Tiap terus hari. setiap hari Minggu, hari-hari biasa, Senin sampai itu di rumah. Biasa di rumah. Oh, iya. Manfaatnya apa Bu ikut anggota di grup ini Bu menurut jenengan Bu? Ya, bisa membantu untuk keluarga. Bisa dapat terus Bu sebulan Bu kalau dari apa milah sampah dari apa acara ini kayak gini Ya, nggak tentu sih ya Mas. Nggak tentu juga. sampai berapa? 500 sampai 1 juta bisa Berapa ya? rata-rata aja kisaran Ya, 500. 500-an ya. Oh, geng. Nah, ini Ibu udah bikin ini berapa kali Bu? Udah berapa ya? Udah sering ya, udah. Iya. Terus sampai dijual juga. Belum, kalau yang ini, kalau yang dulu, Pernah. Oh, ini buat sendiri ya. ya ini buat sendiri. Oh, nggak nyampe ya, kurang ya. Kurang. Terus nanti pipanya dilorot ya? Iya, nanti di Oke. Hasilnya Nek, Bu Juara pendidikan apa terakhir? Sekolahin apa? SD. Lulusan SD. Oh, Pak Mudakir? ya SD juga. Oh, nggih. Ini warga beriki saja Bu ya, Bu bos sini Bu ya. Beradik. Oh, kakak beradik. Satu keluarga Pak ya. Oke. Tapi seneng ya Bu, dapat undangan ke sini Bu. Ya, seneng. Bisa dibawa pulang ya Bu. Iya. Alami Mas. Alami nggih, ya. Oh, plastiknya double nggih Bu atas bawah. Iya. Enggak sih, ini cuma ini doang. Oke, ya. Suwun nggih Bu Juwaria nggih. Oh iya, Ibu juga di rumah milah-milah sama juga Bu ya. Iya. Dikumpulin sini juga, nabung juga nggak Ibu di sini? Iya. Punya tabungan juga? Iya. Sampai berapa gram Bu di sini Bu punya? Kalau nggak tahu, nggak pernah dicek. Bisa 20 gram nyampe? Belum. 10 ada, Belum. 5 adalah ya.
nggak tahu deh, udah lama nggak di itu, nggak 0,5 dicek. saja sudah keuntungan. Sudah senang ya. Jenengan punya berapa punya tabungan di sini? Kalau saya udah mikir diambil langsung kebutuhan sekolah. Oh gitu. Ya. Jadi juga ngumpulin juga ya Pak ya jenengan ya. Makanya Pak Kanto seneng banget. Ada bojone nyimpennya daun kan seneng banget. Jadi nyimpennya duit angel kok goleknya malah. Sun Ibu Jore ya. Eh, Pak Cinta Pak. Ya, saya Agung Praptapa, saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Agung Pratapa. Agung Praptapa. Praptapa ya. Pak dosen, ini acara apa dan tujuannya apa Pak? Ya, ini adalah acara pengabdian masyarakat. Jadi tugas dosen itu ada 3, yaitu yang pertama itu melakukan pendidikan, yang kedua penelitian, dan ini pengabdian masyarakat. Nah, ini kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi tugas-tugas dosen yang memang harus mendekat kepada masyarakat. Kita melihat kebutuhan masyarakat apa, kita mencoba mengisi kekurangan itu dengan pengetahuan, dengan sharing-sharing yang baik. Oke, jadi ini fokusnya adalah pelatihan ekoprint ya Pak ya, Iya, untuk ini anggota di sini. Ya, isu environmental kan sekarang sangat kuat, sehingga orang juga selera sudah mengarah pada selera-selera yang alami. Ya. Nah, ini dengan tren ini coba kita tangkap dengan melatih kepada masyarakat, bagaimana kita bisa membuat cetakan-cetakan printing yang tadinya fabrikasi, sekarang justru menggunakan memanfaat dari daun-daun dan lain-lain. Oke, dan ini diambil di sekitar aja Pak ya, sebetulnya Ya Pak ya? diambil sekitar, nanti kan dengan harapan kalau di sini sudah ada, nanti kan mereka akan merebak ke tempat lain, akan menjadi tren. Oke. Ya, Pak, mengapa memilih pelatihan ini? Apakah selain fashion itu menjadi hal yang menjanjikan ke depan atau memang ini menjadi penguatan UMKM Pak sebetulnya Pak? Ya, ini semuanya masuk di situ bahwa yang pertama kali kita melatih kepada masyarakat bahwa semua kegiatan itu bisa menjadi nilai ekonomi. Oke. Nah, ini yang ini juga ternyata oh ya hanya pembuatan barang sederhana seperti ini kok ada nilai ekonominya dan orang mulai suka. Nah, kita juga berkomunikasi kepada masyarakat tren ke depan itu kira-kira apa. Oke. Kami kan belajar, kami mempelajari berita, kami mempelajari jurnal, tren. Nah, di situ kita bisa memprediksi sebenarnya ke depan itu apa. Nah, itu yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak hanya berpikir tentang masa lalu, tapi justru berpikir masa depan yang nanti kaitannya dengan kesejahteraan. Oke ya. Satu lagi Pak, ini program ini pelatihan teori dengan praktek atau ada program lainnya nanti Pak? Oh, jadi kalau pengabdian masyarakat itu banyak sekali Pak. Hanya kita fokusnya mau yang fokus di mana. Kebetulan kami sekarang fokusnya adalah UMKM dan environment. Nanti ada yang fokus kesehatan, ada yang fokus macam-macam Pak. Iya. Jadi ini memang kita sedang fokus pada UMKM dan environment. Oke. Penegasannya Pak, ini berarti pelatihan oleh Unsud melalui PPM dengan FEB gitu? Iya, ini prinsipnya ini kegiatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga di bawah koordinasi LPPM untuk pengabdian masyarakat. Oke, ya. Matur nuwun Pak Agung ya. Ya, siap. Suci, sehat Bu? Iya kelihatan dah. Alhamdulillah. Bu, ini acara apa dan manfaatnya Pak untuk teman-teman anggota di sini Bu? Oh iya, ini acara dari pengabdian masyarakat LPPM Unsud Fakultas Ekonomi Bisnis. Ini acaranya adalah pelatihan ekoprint untuk pengurus bank sampah Serayan Makarya. Nah nanti kedepannya mau gimana nih langkahnya untuk setelah hasilnya ada lalu kemudian bisa bikin apakah ada pelatihan lagi atau mau dijual lagi Bu? Arahnya Pak? Dengan adanya pelatihan ini kan menambah keahlian para pengurus bank sampah sehingga kalau kita sudah mampu memproduksi kita bisa mendapat income selain dari bank sampah. Jadi kita punya produksi dari bank sampah dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa produksi lebih banyak lagi untuk bisa menambah income bank sampah maupun para anggotanya. Nah, selama ini udah ada dijual Bu atau belum? Sudah ada dijual selama ini. Berapa tuh? Berapa lembar kemana Bu? Sampai dijual kemana aja? Selama ini kita sudah dijual baik tamu ataupun ikut pameran. Kemarin kita juga ada tamu dari DLH Sumatera, dari DLH Solo,
Kita juga kedatangan mahasiswa dari Papua Nugini, kedatangan tamu juga dari Belanda, kedatangan tamu juga dari PBB, dan alhamdulillah mereka membeli produk-produk UKE, produk-produk Ekoprint Senayan Makarya. Oke. Harganya berapa sih Bu selembar itu? Harga selembar variatif Mas, tergantung jenisnya. Kalau jenisnya yang basic kita rata-rata 1 meternya itu 100.000. Kita menyediakan kain 2 meteran berarti 200.000. Kalau warna itu dari harga 350 sampai 500.000 per 2 meter. Oke, itu 1 meter kali berapa lebarnya berapa biasanya? 1 meter itu macam-macam tergantung kainnya. Ada yang 105, ada yang 115, ada yang 120, ada yang 150 juga lebarnya. Oh gitu, ya oke. Bu, sedikit profil tentang bank sampah ini, berapa anggotanya, lalu apa saja usahanya Bu? Kalau bank sampah di sini tuh anggotanya udah ribuan ya, tapi pengurusnya kita ada 15. Dari tim inti dari bank sampah itu sekitar 8, 15 itu tambahan dari tim pelatihan yang ada di bank sampah. Pelatihannya ya ada Ekoprint, ada limbah, ada ekoenzim, ada biopori gitu. Tergantung kita permintaannya ada pelatihan apa. Kita kalau bank sampah ini kan memang kita hanya buka dari jam 7 sampai jam 12 siang, hanya hari Minggu saja. Nah, dari penjualan bank sampah ini kita itu sudah bekerjasama dengan PT Pekadian ya. Jadi kita sudah memilah sampah menabung emas. Jadi kita adalah edukasi ke masyarakat bagaimana memilah sampah itu dari rumah, bukan memindahkan sampah dari rumah tangga ke tempat kita. Jadi bedanya itu gitu. Jadi mereka dipersiapkan untuk mampu memilah sampah dari rumah, sehingga mana yang organik, mana anorganik, sehingga dari hasil penjualan sampah anorganik itu bisa masuk ke buku tabungan. Tabungannya adalah tabungan emas. Jadi kita itu sudah tidak lagi dulu sampah sekarang rupiah, tapi sekarang sudah jadi emas. Jadi levelnya lebih tinggi karena ada tidak kena inflasi, kan kita sama dengan harga sampah hari ini 1 juta kita tabungannya, mungkin 5 tahun ke depan sudah menjadi 1 juta. Jadi kita tidak mengalami inflasi. Beda dengan kalau uang kita harga 1 juta hari ini di tabungan bank sampah, 1 tahun ke depan harga 1 juta itu mungkin sudah tidak mendapatkan apa-apa. Siap, oke. Bu, kalau per bulan berapa mengolah berapa sampah di sini Bu? Menerima berapa sampah Bu? Rata-rata aja. Kalau mengolah kita tidak mengolah karena menerima. Kalau penerimaan ya rata-rata nggak banyak sih, karena kita sampahnya sampah dari rumah tangga. Jadi sekitar 1 kintal, 2 kintal gitu. Kalau kita lagi banyak bisa 300 kilo atau 3 kintal. 3 kuintal ya Bu ya. Nah ini anggotanya berapa ribu Bu kira-kira Bu sampai? Anggotanya yang sudah aktif itu sekitar 140. 140-an ya anggota bank sampah dari nggak hanya dari sini ya. Ada yang aktif dan tidak aktif. Yang tidak aktif itu mereka karena saya membuat peraturan orang yang datang ke bank sampah itu memang harus membawa sampah, otomatis mereka membuka tabungan. Nah, tabungan itu tuh sebenarnya kan mereka hanya sekali kunjungan, 2 kali kunjungan, itu saya anggap pasif gitu kan. Tapi yang aktif itu memang rutin. Yang rutin gitu, 1 minggu sekali, 2 minggu atau 1 bulan, yang pasti mereka rutin Ya Pak ya, siap. Oke, Bu Suciatin sebagai Pak di sini ketua bank sampahnya atau Pak? Enggak, saya sebagai humas dan manajer pelatihan bank sampah Senayan Makarya itu artinya bekerja bersama Bu ya. Bekerja bersama. Oke. Jadi kita itu tidak bisa hidup sendiri Mas, kita harus tetap menggandeng berbagai pihak, berbagai lingkungan juga. Nggak bisa kita bergerak sendiri. Bu, dikit Bu, dulu memang ini awalnya lahir karena dulu banyak ada DBD Bu ya katanya di sini 18 ya. Ada anak-anak di sini satu Dasawisna itu memang waktu itu ada yang kena demam berdarah juga gitu kan, sampai 6 gitu. Terus 6 orang, tapi masuk rumah sakit itu gitu ya. Yang masuk rumah sakit otomatis. Okay. Kan memang
dari situ kami sebagai warga ikut peduli juga dengan pembuangan sampah yang selama ini kita dikumpulkan jadi satu, udah dipilah-pilah gitu kan, dimasukkan ke tong sampah di depan, diambil oleh petugas bank sampah gitu kan, masih bercampur-campur. Nah, bank sampah kita itu memang memberi edukasi ke masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Jadi tugas petugas sampah itu semakin ringan gitu. Nah, di sini juga kita pernah mendapat dana dari LPPM Unsur untuk pembuatan kompos, untuk biopori gitu. Itu salah satu untuk pengolahan limbah organik. Kalau anorganik kita lebih ke tabung. Siap. Bu, dulu yang 2018 berapa anggotanya, Bu? Sampai sekarang 140 yang aktif, dulu berapa awalnya? Awalnya kita kan hanya satu RT saja. Itu RT berapa? 30? Satu RT sekitar 50-an. Oke, sekarang udah banyak ya, Bu? Sudah banyak, karena memang kita sudah bekerja sama dengan akademisi. Jadi mahasiswa yang kesini itu saya wajibkan membawa sampah tabungan. Iya. Oke, siap, Bu. Makasih banyak, Bu Suci ya.